Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NPM 2240303143 dari Prodi IPA, Pendidikan IPA Rombel 1. Secara sederhana, pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang suatu pantul. Pemantulan cahaya awalnya dilakukan pada permukaan rata dan diamati oleh Wilbur Snellius dan dikenal sebagai hukum Snellius. Sinar yang datang dari sumber cahaya disebut sebagai sinar datang. Kemudian sinar yang dipantulkan oleh cermin disebut sebagai sinar pantul, dan garis yang tegak lurus dengan cermin disebut sebagai garis normal. Pada hukum Snellius terdapat dua definisi tentang pemantulan. Yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantulnya. Ditinjau dari segi sinar pantul atau bidang pantulnya, terdapat dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan difus atau pemantulan baur. Yang pertama yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar cahaya atau berkas sinar datang jatuh pada permukaan rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Syarat utama dari terjadinya pemantulan teratur yaitu terdapatnya sinar datang, garis normal, dan sinar pantul yang terdapat pada garis bidang datar yang sama. Selain itu, pemantulan teratur memiliki sinar-sinar pantul dengan arah yang besar sudut yang selalu sama. Yang kedua yaitu pemantulan difus. Pemantulan difus adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar cahaya datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Namun, pada pemantulan difus ini tetap berlaku hukum Snellius, karena walaupun cahaya jatuh pada permukaan yang tidak rata, namun jika ditarik garis normal pada bidang datar permukaan jatuhnya cahaya, maka besaran sudut sinar cahaya yang datang dan sinar pantulnya akan tetap sama dan memenuhi secara teori bagaimana hukum Snellius itu berlaku. Kemudian jenis pemantulan berdasarkan cerminnya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pemantulan pada cermin datar, yang kedua pemantulan pada cermin cekung, dan yang ketiga pemantulan pada cermin cembung. Perkenalkan, nama saya Intan Anindita Febrianti dengan NPM 222030391 akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang perlu kita ketahui dari pemantulan cermin datar terdapat sifat-sifat bayangan benda yang terbentuk. Yang pertama, bersifat maya, karena bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin. Bayangan maya yaitu bayangan yang terjadi karena pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Yang kedua, tegak dan menghadap ke arah yang berlawanan terhadap cermin atau berkebalikan. Yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang keempat, tinggi benda sama dengan tinggi benda. Yang kelima, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin. Perkenalkan, nama saya Kisha Mevianti Salsabila dengan NPM 2210303021 akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang perlu kita ketahui dari pemantulan cahaya pada cermin cekung ada tiga sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan.
Selanjutnya yaitu pada pemantulan cermin cekung terdapat 4 ruang benda dan 4 ruang bayangan. Pembentukan dan sifat bayangan dari cermin cekung ada 5. Yang pertama, ketika benda berada di ruang 1 atau di antara titik O dan F, bayangan yang terbentuk berada di ruang 4 dengan sifat bayangan maya, tegap, diperbesar, dan bayangan berada di belakang cermin. Yang kedua, yaitu ketika benda berada di ruang 2, sifat bayangan yang terbentuk berada di ruang 3 dengan sifat bayangan bersifat nyata, terbalik, diperbesar, dan berada di depan cermin dengan jarak bayangan lebih besar dari jarak benda. Yang ketiga, ketika benda berada di ruang 3 atau berada di antara titik M dan seterusnya, maka bayangan yang terbentuk berada di ruang 2 dengan sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil, sehingga jarak benda lebih besar daripada jarak bayangan. Yang keempat, ketika benda berada di titik F, tepat berada di titik F, maka tidak terbentuk bayangan, karena bayangan yang terbentuk tak terhingga sehingga seolah-olah tidak terbentuk bayangan. Dan yang kelima, ketika benda berada tepat di titik R, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata atau berada di depan cermin terbalik sama besar, yang artinya jarak bayangan sama dengan jarak benda. Saya Nisanti Kayuniar dengan NPM 22103030 ingin menjelaskan tentang pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin di mana bagian yang memantulkan cahaya permukaan berupa cembungan dan merupakan bagian luar dari suatu bola. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu yang pertama, 1. Pemantulan sinar datang yang sejajar. Berkas pada sinar datang yang sejajar yang jatuh pada cermin cembung akan dipantulkan secara menyebar. Yang kedua, pemantulan sinar datang yang menyebar. Berkas sinar yang datang yang menyebar ini jatuh pada cermin cembung akan dipantulkan secara menyebar juga. Yang ketiga, pemantulan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. 1. Sinar datang dari sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik utama, titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menunjuk pada titik fokus atau F dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang seolah-olah ke titik pada lengkungan cermin cembung dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat, yaitu pada titik pusat tersebut. Yang keempat ada pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pembentukan bayangan pada cermin cembung ini dapat menggunakan sinar-sinar istimewa tersebut. Kemudian sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu ada 4, maya, tegak seperti bendanya, kemudian diperkecil dari bendanya, dan benda yang berada di belakang